Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah Azza wa Jal memberikan hukum dalam setiap perbuatan manusia. Dalam kesehariannya mencari harta pun dibahas dengan rinci dalam agama Allah Azza wa Jal. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas mengenai saham. Saham adalah bagian kepemilikan dari suatu aset, baik berbentuk aset itu berbentuk barang, jasa, atau gabungan dari barang dan jasa. Yang ini tentu tidak terlepas dari membahas tentang syirkah kerjasama. Ya. Di dalam pandangan fikih, syirkah berbagi beberapa bentuk, ada dinamakan dengan syirkah inan, ada dinamakan dengan syirkah abdan, ada dinamakan dengan syirkah wujuh, yang sering digunakan oleh orang-orang untuk mencari rezeki Allah Azza wa Jal adalah syirkah inan, di mana dua orang atau lebih mengumpulkan, masing-masing menyerahkan uang dalam bentuk modal dan masing-masing ikut mengelola. Terkadang ada pihak yang tidak mengelola, maka dia hanya menyerahkan uang saja atau modal saja, maka ini dinamakan dengan syirkah mudharabah. Syirkah ini sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi oleh Allah Azza wa Jal, sudah dilakukan oleh manusia. Bahkan Allah mengisahkan tentang Nabi Daud, tentang pertanyaan dua orang permasalahan syirkah. Wa inna kathiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilum ma hum. Sesungguhnya banyak orang yang bekerja sama, yang bersyirkah, satu dengan lainnya saling menzalimi. Berarti usaha bekerja sama sudah ada. Islam tinggal menyempurnakan dengan meletakkan aturan-aturan yang dengan itu hilang kezaliman dari kerjasama tadi. Ya. Masing-masing menyerahkan modal, maka inilah bentuk dari persentase modalnya, itulah bentuk sahamnya. Itulah bentuk dari sahamnya. Umpamanya ada 3 orang menyerahkan uang dalam jumlah yang berbeda untuk membuat suatu usaha. Umpamanya usaha restoran atau warung makan atau rumah makan. Satu orang menyerahkan modal umpamanya 10 juta, satu lagi menyerahkan modal 30 juta, satu lagi menyerahkan modal 50 juta. Berkumpul modal 100 juta rupiah. Bagian kepemilikan ini yang dinamakan dengan saham. Yang menyerahkan 10 juta, dia memiliki 10% dari keseluruhan. Berarti dia memiliki saham 10%. Yang menyerahkan berapa tadi, 20 juta ya? 20 juta, 30, dan 50 ya. Yang 20 juta dia menyerahkan, berarti dia memiliki saham 20%. Yang menyerahkan 30 juta, dia memiliki saham 30% bagian dari usaha tadi. Yang menyerahkan modal 50 juta, seluruhnya 100 juta berarti dia memiliki persentase dari usaha tadi sebanyak 50%. Ini dia yang dinamakan dengan saham bagian ini. Ya. Adapun kemudian
saham itu dituliskan dalam bentuk lembaran, ya, sekarang sudah tidak ada paperless, sudah, ya. Tidak ada masalah untuk memperkuat bukti bahwa Anda ikut dalam bekerja sama syirkah tadi. Mungkin dalam bentuk sertifikat yang terdaftar, yang mempunyai kekuatan hukum. Anda bisa mengklaim, bisa menyatakan bahwa Anda memiliki sekian persen dari sebuah usaha tadi. Dalam saham ini, bagaimana hukum saham ini dalam pandangan Islam? Tentu tergantung usaha itu usaha seperti apa. Syirkahnya bagaimana. Kalau mereka bertiga tadi membuat suatu kegiatan usaha yang halal, seperti membuat rumah makan yang halal, yang dijual adalah makanan-makanan yang halal, tidak ada makanan yang haram. Pun tidak ada kegiatan-kegiatan yang haram di tempat rumah makan tadi. Tidak ada unsur-unsur yang haram, musik, dan tidak menyediakan tempat bagi orang yang merokok, dan lain-lain ketentuan yang diharamkan dalam syariat Islam umpamanya. Maka tentulah saham yang mereka miliki ini adalah saham yang halal. Dan dia akan mengikuti berkurang dan bertambahnya usaha tadi, sahamnya akan berbeda. Berarti masing-masing ketika setelah menyerahkan modal tadi dan menggabungkannya, yang mereka miliki bukan lagi rupiah. Yang menyerahkan 20 juta, jangan katakan dia memiliki 20 juta. Tapi dia memiliki 20% dari usaha tadi keseluruhannya. Dalam setiap bagian dari usaha tadi. Kalau mereka kemudian menyewa suatu tempat, kemudian membeli peralatan, membeli umpamanya kursi, meja makan, kemudian peralatan masak, kemudian etalase, kemudian piring, dan lain-lainnya. Masing-masing mereka memiliki dari seluruh aset yang ada sesuai dengan sahamnya. Pada piring, dia miliki 20%, bagi yang punya 20 juta tadi, dan seterusnya. Dan setelah mereka mengelola 1 tahun, dari dana 100 juta tadi, setelah mereka potong biaya operasional, menggaji karyawannya, membayar tempat, sewa, dan lain-lainnya, semua kewajiban yang harus dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, alhamdulillah, dihitung ulang, baik asetnya yang tersisa, ataupun uang kasnya, ya, dan ditambah dengan piutang, kalau ada yang makan di warung itu dengan cara berhutang, ya, dengan cara umpamanya, Pak, boleh saya umpamanya kuli harian di kontraktor si fulan, saya gajian bulanan Pak, biasanya sebagian besar saya kirim untuk anak istri saya di kampung, hingga di tangan saya kadang belum habis bulan, belum terima gaji bulan yang baru lagi, uang gajian habis. Bisa nggak saya makan ngutang? Oh boleh Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah kami kenal Bapak baik, silahkan makan ngutang. Ini piutang ini juga dihitung kalau diperkirakan lancar. Piutang itu dijumlah semuanya, kalau ada hutang, mungkin hutang beli bahan baku seperti beli beras dengan cara bayar di belakang, membeli sayur mayur, membeli minyak goreng, dan lain-lain dengan cara bayar di belakang. Ini yang hasil tadi dipotong dahulu. Sisanya dikeluarkan modal 100 juta. Masih ada sisa lagi, itulah laba yang dibagi sesuai dengan kesepakatan. Alhamdulillah umpamanya dihitung semuanya dari modal awal 100 juta tadi,
setelah 1 tahun berjalan dihitung, alhamdulillah sekarang muncul angka 500 juta rupiah. Jangan katakan modal kalian 20 juta, 30 juta, 50 juta, tidak. Modal kalian 20%, 30%, 50%. Sekarang dirupiahkan naik. Modal 20 juta tahun yang lalu, sekarang 20% dari 500 juta berarti sudah menjadi 100 juta. Modal yang berapa tadi? 30 juta yang disetorkan di awal 30 juta, sekarang sudah 30% sudah naik menjadi apa, menjadi itu 100 juta, 150 juta. Yang 50 juta sudah naik menjadi 250 juta. Ya, itu yang dinamakan dengan saham. Kalau mereka ingin mengambil dividennya, alhamdulillah silakan, boleh. Ya, atau mereka ingin menambahkan modal juga boleh. Yang penting dalam pembagian itu harus sesuai dengan porsi modal. Keuntungan boleh dengan kesepakatan. Kalau tadi porsinya berbanding lurus keuntungan dengan modal saham, karena semuanya pun ikut mengelola, ya, alhamdulillah. Tapi kalau umpamanya porsi ada sebagian tidak mengelola, ya, hanya 2 yang mengelola, sehingga porsi bagi hasilnya tidak mengelola lebih sedikit. Modal dia umpamanya 30%, karena dia tidak mengelola, keuntungan tidak bisa 30%, umpamanya dapat cuma 10%. Ya, dia itu tidak ada masalah. Kan tetapi kerugian haruslah sebesar porsi modal. Itu tetap 30%. Ketika umpamanya salah seorang dari 3 orang ini ingin butuh mencairkan uangnya, ingin butuh mencairkan sahamnya, ya. Kalau dia tarik sahamnya, diuangkan, tentu usaha yang lain tidak akan bisa berjalan. Umpamanya 30%, dia mengatakan, saya mau ambil 30% dari aset saya semuanya di sini, ya, karena saya umpamanya mau pindah ke kota lain. Atau saya umpamanya ikut anak ke kota lain karena anak sekolah kuliah di kota lain umpamanya. Tentu usaha akan menjadi bubar, ya. Maka ini boleh dilakukan jual beli sahamnya ini. Tadi ketika dia setorkan di awal adalah 30 juta. Ketika di tahun kedua dia ingin menjual 30% tadi, bukan 30 juta lagi tadi hitungannya, karena sudah ada pertambahan dari 100 juta keseluruhan modal menjadi 500. Jadi 150 juta umpamanya. Ya. Maka yang memiliki saham 30% yang sekarang nilainya 150 juta, kalau dia ingin jual, dia mengatakan, saya ingin jual tapi saya nggak mau dengan harga 150 juta karena prospek usaha kita ini kayaknya bagus. Ada nggak di antara kalian yang mau beli 200 juta? Kalau mau cash boleh, itu yang paling saya sukai. Kalau tidak ya saya jual ke orang lain, sehingga orang lain yang menggantikan posisi saya di sini. Dia memiliki saham 30% dari usaha ini. Dan sebaliknya, kalau usahanya menjadi tidak prospek, ya, menjadi kurang maju, tentu nilai sahamnya turun, karena nilai usahanya semuanya menjadi turun. Ya, seperti itu. Maka ini hukumnya dibolehkan. Ya, hukumnya dibolehkan, dia menjualnya. Ya. Itu secara garis besarnya tentang saham. Adapun kalau Anda ingin tanyakan bagaimana dengan saham yang ada di bursa saham, Ustaz? Halalkah menjual belikannya, membelinya dan menjualnya, baik dengan tujuan dipegang sahamnya itu sampai perusahaan itu besar, dan yang diambil hanya dividennya saja untuk membantu masukan biaya kehidupannya. Kita katakan boleh, hukum asal syirkah itu adalah boleh. Dan tadi sudah kita katakan bahwa syirkah sudah ada sebelum Islam, dan Islam membenarkan syirkah.
Kan tetapi bila ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka syirkah tadi menjadi tidak halal. Maka kalau Anda ingin membeli saham di perusahaan yang listing di bursa, yang perlu Anda perhatikan apa kegiatan dari perusahaan tadi. Apakah dia melakukan transaksi yang halal atau ada yang haram. Kalau ada yang haram, berarti Anda memiliki sesuatu yang haram dan hasilnya tentu haram juga. Apa yang haram? Yang mengandung unsur riba atau barang-barang yang diharamkan dalam syariat. Seperti umpamanya Anda membeli saham dari perusahaan lembaga keuangan riba, saham bank konvensional, atau Anda membeli saham perusahaan rokok, prospeknya maju, iya maju, tapi Allah murkanya, Allah mengharamkan merokok. Ini kesepakatan ulama dunia sudah, bahwa dan sampai ulama dalam mazhab Syafi'i seperti Qalyubi dan Umairah dalam Hasyiah Syarh al-Mahalli ala Minhaj An-Nawawi, sana mereka menjelaskan bahwa para ulama kami ketika hidup pada abad ke-11 Hijriah, bahwa para ulama kami yaitu para ulama Syafi'iyah, mereka membenci, memakruhkan. Makruh dalam bahasa sesuatu itu bisa menjadi haram. Semua makruh itu artinya adalah makruh tanzih. Ya, karena kata beliau ini membuka jalan untuk tubuh terkena berbagai penyakit. Untuk tubuh terkena berbagai penyakit. Maka membeli saham perusahaan rokok tentu hukumnya haram. Dan usaha-usaha yang lain yang diharamkan oleh syariat tentu membeli sahamnya adalah haram. Kalau kemudian alhamdulillah kegiatannya yang halal, Ustaz. Kegiatannya umpamanya usaha di bidang makanan, ya, dan makanan dan minuman yang halal, atau di bidang perabotan rumah tangga yang halal sifatnya. Bagaimana aku beli saham di perusahaan tadi? Ya. Di sini ada ketentuan syariat. Pertama, Anda lihat laporan keuangan perusahaan tadi. Karena biasanya perusahaan yang masuk ke bursa saham, yang masuk di daftar bursa saham untuk diperjualbelikan, itu laporan keuangannya biasanya terbuka, bisa dibaca laporan keuangannya. Bila perusahaan itu kegiatannya halal, akan tetapi bila mereka melakukan transaksi riba, dalam bentuk apa umpamanya, bisa jadi perusahaan tadi menambah modal usahanya dengan pinjam ke bank ribawi, kredit ke bank ribawi. Jadi dalam kasus rumah makan tadi, ya, mereka bertiga memulai dari usaha 100 juta rupiah. Kemudian umpamanya mereka mendapat penawaran dari perusahaan besar yang memiliki karyawan umpamanya 5.000 untuk menyediakan makan siang dan makan malam karyawannya. Otomatis kemampuan rumah makan mereka tidak bisa mengcover, modal mereka tidak bisa mengcovernya. Ya. Kalau yang biasa dilakukan oleh orang-orang, mereka mengajukan kredit pinjaman ke bank konvensional. Bila mereka mengajukan ke kredit ke bank konvensional, maka haram bagi yang ada di dalam perusahaan tadi, pemegang saham tadi, untuk masih ikut di sana. Satu, yang punya saham 50, kata dia, kita tidak punya pilihan lain kecuali harus kita ajukan kredit ke bank konvensional untuk menambah modal sekitar 100% lagi 1 juta untuk memenuhi permintaan ini. Ya, dan insya Allah untungnya besar, tertutup tuh bunga-bunganya dan pokoknya nanti. Anda yang berdua yang memiliki saham yang 30 dan 20, mengerti itu haram. Kewajiban Anda untuk menyampaikan ke teman yang tadi.
Mas, kita membuka usaha ini mencari keridhaan Allah, bukan mencari murka Allah. Kalau kamu mengajukan kredit ke bank ribawi, Allah murka. Bila Allah murkainya, tentu usaha kita ini akan dihancurkan oleh Allah, dan itu Allah sudah janjikan dalam Al-Quran. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan, menghabiskan riba. Mas, kita tidak ingin perang melawan Allah dengan buka usaha ini. Nah, terus bagaimana? Terserah kalian lah, mau perang nggak perang segala macam, yang penting saya harus. Kalau kamu akan tetap di sana, akan tetap mengajukan kredit, kami berdua tidak mau tanda tangan. Karena kalau kami tanda tangan, berarti kami ikut dalam perbuatan riba tadi. Saya yang nanggung, kata dia, walaupun kau bilang kau yang nanggung. Dan bila kredit masuk ke usaha, berarti kami juga ikut menanggung dosa riba. Karena kami pemilik di sana sebesar saham kami walaupun kecil dari saham Anda. Dan mohon maaf, saya tidak bisa lanjut dalam kerjasama ini. Kamu belilah saham saya jual. Atau saya jual, ya. Maka ini yang penting. Maka untuk membeli saham di bursa, listing bursa tadi, lihat laporan keuangannya. Bila laporan keuangannya ada pinjaman riba ke bank konvensional, maka tidak boleh Anda beli sahamnya. Ini berbeda kalau Anda bekerja di perusahaan tersebut. Ya, Ustaz, saya bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan itu ada melakukan riba dalam bentuk pinjaman modal usaha. Apakah halal? Jawabannya tergantung Anda di bagian apa di perusahaan itu. Kalau di bagian yang berhubungan langsung dengan pinjaman riba, artinya Anda ditugaskan untuk membuat proposal pinjaman kredit riba dan mengurusnya sampai turun dan membayarnya, berarti Anda di bagian finance, berarti haram perbuatan itu Anda lakukan dan gaji Anda pun haram. Kalau Anda di bagian yang tidak ada hubungan dengan riba, semuanya Anda di bagian produksinya semuanya halal. Ya. Pekerjaan Anda halal, gaji Anda pun halal. Yang berdosa adalah si owner yang melakukan transaksi ribawi tadi. Ya, bisa dibedakan ini. Harus dibedakan. Dan dalam kepemilikan saham juga begitu. Dalam kepemilikan saham, ini kenapa harus dilepas sahamnya? Karena dia sebagai pemilik. Kalau umpamanya perusahaan yang listing di bursa, ya, maka dia tidak boleh membelinya. Karena kalau dia beli, berarti sebesar saham yang dia miliki di perusahaan tadi, dia ikut andil dalam melakukan transaksi riba. Walaupun dikatakan itu yang riba kan adalah bagian eksekutifnya, atau manajernya, atau direksinya, dewan direksinya, kami tidak. Ya, tapi kan Anda yang owner, pemilik. Pemilik itu mewakilkan kepada direksi untuk melakukan kegiatan menjalankan usaha tadi. Maka seluruh dilakukannya itu si pemilik terkena pahala dan dosanya. Kalau mereka melakukan transaksi riba, maka si owner terkena dosa ribanya. Atau perusahaan tadi menempatkan dana di cara deposito riba. Dengan demikian, ada masuk bunga deposito dalam keuangannya. Ini juga membuat haram Anda untuk membeli saham perusahaan tersebut. Maka ini tidak bisa dikatakan ini perusahaan, kan usahanya halal. Usahanya di bidang kuliner, Ustaz. Kuliner yang halal. Kuliner usahanya iya halal, tapi mereka melakukan transaksi riba. Bila Anda memiliki sahamnya, berarti Anda otomatis terkena dosa riba sebagai pemilik. Maka hukum jual beli saham, kalau dalam perusahaan yang kita katakan tadi jual beli bukan di bursa saham, maka tidak masalah. Bila perusahaannya bergerak bidang yang halal dan cek keuangannya tidak ada pinjaman kredit ribawinya. Satu. Kalau ingin membeli saham di bursa, juga itu harus Anda perhatikan. Ya, itu harus Anda perhatikan. Bolehkah memperdagangkan saham tadi? Boleh jika perusahaan itu bergerak di bidang hal yang halal
dan dia bukan bergerak di bidang keuangan, Kalau Anda umpamanya beli saham dari suatu KPR syariah, BPR syariah, ya, Bank Perkreditan Rakyat yang sifatnya syar'i. Anda membeli sahamnya atau membeli saham bank syariah umpamanya. Anggap ada bank yang sifatnya 100% murni syariah, pure syariah, tidak ada yang abal-abal, tidak ada yang akal-akalan syariahnya, murni. Bolehkah Anda membeli sahamnya? Boleh. Tapi yang perlu diingat, karena ini adalah sebagian besarnya mewakili uangnya mungkin di atas 50%, asetnya adalah uang, maka jual belinya bila dengan mata uang yang sama, bila lembaga tadi hanya jual beli, hanya bergerak dalam uangnya, asetnya hanya rupiah. Maka bila ditukar dengan rupiah harus sama dan tunai. Tidak boleh dicicil dan tidak boleh lebih mahal dan tidak boleh lebih murah. Berbeda tadi kalau dia berbentuk barang dan jasa, boleh lebih mahal dan boleh lebih murah dan boleh dengan dicicil. Kenapa? Karena ini berarti tukar uang dengan uang yang harus memenuhi kaedah transaksi agar tidak terjadi riba fadal atau riba bai'. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang saya jelaskan tentang saham ini.